Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Pada hari ini kami ingin menjelaskan materi kami, yaitu tentang politik dan ekonomi yang ada di Perancis. Adapun anggota-anggota dari kelompok kami, yang pertama itu ada Anastasia Eva Nur Farija, lalu yang kedua ada Rimba Rinjani, yang ketiga ada Kaila Salsabila Hidayat, dan yang terakhir yang keempat dengan saya sendiri, Alfonsius Paringotan. Dan untuk materi pertama ini akan dijelaskan oleh saudari Kaila Salsabila Hidayat. Untuk waktu dan tempat dipersilakan. Perkenalkan, saya Kaila Salsabila Hidayat. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pemerintahan dan politik di Perancis dan di Indonesia. Yang pertama ada lembaga eksekutif di Perancis. Lembaga eksekutif di Perancis ada dua, yaitu Presiden sebagai kepala negara dan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Presiden dipilih langsung oleh rakyat, sedangkan Perdana Menteri dipilih langsung oleh Presiden yang terpilih. Selanjutnya ada lembaga eksekutif di Indonesia. Di Indonesia, lembaga eksekutifnya adalah Presiden yang menjabat sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dibantu oleh wakilnya yang berkedudukan di atas menteri. Presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat saat pemilu presiden. Lembaga legislatif di Prancis. Lembaga legislatif di Prancis ada dua, yaitu yang pertama, Majelis Nasional yang beranggotakan 577 orang yang dipilih secara langsung setiap 5 tahun sekali. Yang kedua, ada Senat yang beranggotakan 321 orang yang dipilih oleh Dewan Pemilih. Presiden, Majelis Nasional, dan Senat akan mengangkat Dewan Konstitusi yang tugasnya mengurus pemilu. Lembaga legislatif di Indonesia. Lembaga legislatif di Indonesia ada tiga, yaitu yang pertama MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat. MPR beranggotakan 711 orang. MPR mempunyai tugas untuk mengubah dan menetapkan UUD, melantik presiden serta wakil presiden, dan memberhentikan presiden serta wakil presiden mengikuti peraturan masa jabatan yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar. Yang kedua ada DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat. DPR beranggotakan 575 orang. DPR mempunyai tugas untuk meminta keterangan kepada pemerintah terkait kebijakan pemerintah yang penting dan akan mempunyai dampak yang sangat besar. DPR juga melakukan penyelidikan akan suatu kebijakan pemerintah yang dicurigai bertentangan dengan undang-undang. DPR juga memberi pendapat mengenai kebijakan dalam negeri yang menimbulkan kejadian luar biasa dan ikut menyumbang solusi untuk menyelesaikan masalah itu. Yang ketiga ada DPD atau Dewan Perwakilan Daerah. Anggota DPD terdiri dari 136 orang. DPD mempunyai tugas untuk ikut serta merancang UU yang mempunyai kaitan dengan otonomi daerah dan hubungan daerah dengan pusat. DPD juga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU yang berkaitan dengan otonomi daerah. Selanjutnya ada lembaga yudikatif di Prancis. Lembaga yudikatif di Prancis ada dua, yaitu satu pengadilan administratif yang mengurusi masalah yang berkaitan dengan peraturan atau sengketa antar lembaga-lembaga publik. Yang kedua ada pengadilan umum yang mengurusi kasus-kasus sipil dan kriminalitas di Prancis. Dalam pengadilan umum atau pengadilan yudisial ini terdapat dua jenis pengadilan, yaitu pengadilan sipil dan pengadilan kasus kriminalitas. Pengadilan sipil bertugas untuk menangani kasus antar perseorangan atau perseorangan dengan korporasi. Sedangkan pengadilan kriminalitas menangani kasus pelanggaran ringan dan atau kasus pembunuhan. Lembaga yudikatif di Indonesia. Lembaga yudikatif di Indonesia ada dua, yaitu yang pertama Mahkamah Agung atau MA.
MA memiliki cabang kekuasaan yang terdiri dari badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Yang kedua ada MK atau Mahkamah Konstitusi. Dalam menjalankan kekuasaan kehakiman, MK tidak memiliki cabang kekuasaan kehakiman. MK hanya ada satu dan berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia, yaitu di Jakarta. Sistem pemilu di Perancis. Sistem pemilu di Perancis dikenal juga dengan istilah skrutin majorite. Perancis memiliki dua mekanisme pelaksanaan pemilu, yaitu sistem satu putaran dan sistem dua putaran. Namun, di Perancis tidak pernah memakai sistem pemilu satu putaran. Sistem pemilu dua putaran terbukti efektif untuk membendung kelompok ekstrim berkuasa. Di Perancis juga ada dewan yang bertugas mengawasi pemilu yang disebut dengan Dewan Konstitusi. Dewan Konstitusi ini memiliki kewenangan untuk menyatakan pemilu tidak sah jika dilakukan secara tidak benar, membatalkan calon terpilih yang menggunakan cara ilegal, dan jika menghabiskan dana kampanye di luar ketentuan hukum. Dewan Konstitusi terdiri dari mantan presiden yang memilih untuk duduk di dewan atau tidak terlibat langsung dalam politik, dan 9 anggota lain yang sepertiganya diangkat setiap 3 tahun. Presiden Dewan Konstitusi dipilih langsung oleh Presiden Republik. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Anastasia Evanu Fariza. Saya dari Prodi Sastra Prancis. Hari ini saya akan menjelaskan tentang sistem pemilu di Indonesia. Pemilihan umum di Indonesia menganut asas Luber yang artinya langsung, umum, bebas, dan rahasia. Asas Luber ini sudah ada sejak zaman Orde Baru. Kemudian di era reformasi berkembang pula asas Jurdil yang artinya jujur dan adil. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia atau biasa kita panggil KPU RI adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia. Di Indonesia, pemilu diawasi oleh Bawaslu. Bawaslu melakukan pengawasan terhadap persiapan pemilu, pelaksanaan pemilu, dan pelaksanaan putusan pengadilan. Pemilu Prancis sama seperti di Indonesia. Mereka datang ke TPS, memilih dan menandatangani buku absen pemilih sebagai bukti bahwa mereka sudah memilih. Ada 2 pemilu yang diselenggarakan setiap 5 tahun di Prancis, yaitu 1. Pemilihan umum eksekutif. Pemilu ini digunakan untuk memilih presiden. Pemilu ini dilaksanakan lebih dahulu sebelum dilaksanakan pemilu legislatif. Yang kedua, pemilihan umum legislatif. Pemilu ini digunakan untuk memilih anggota Assemblée Nationale, yang artinya Majelis Nasional. Karena masyarakat sudah melihat aliran presiden yang terpilih, mayoritas pemenang pemilu legislatif ini berasal dari aliran yang sama dengan presiden. Di Indonesia, pemilu juga dilaksanakan 5 tahun sekali. Pemilu ini dilaksanakan untuk memilih 1. Presiden dan wakil presiden atau biasa kita sebut dengan pemilihan Pilpres. Pilpres pertama kali diadakan pada tahun 2004. Jika tidak ada pasangan calon yang berhasil mendapatkan suara lebih dari 50%, Pilpres ini dilangsungkan dalam 2 putaran. 2. Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD, dan DPD. Pemilu pertama dilangsungkan pada tahun 1955 dan bertujuan untuk memilih anggota-anggota DPR dan konstituante. Dalam pemilihan umum anggota DPR adalah provinsi atau gabungan kabupaten atau kota 34 provinsi. Jumlah kursi untuk setiap daerah pemilihan atau provinsi adalah 4 orang. Partai politik di Prancis. Secara garis besar, partai politik Prancis dikategorikan dalam 2 kelompok besar. Yang satu, beraliran kiri atau biasa disebut gauche. Partai ini menganut dan mengadopsi nilai sosialisme dan demokrasi. Yang kedua, ada beraliran kanan atau droite. Partai ini bersifat konservatif, liberal, dan kadang berisi kelompok kanan agama seperti
Partai Populer Republikan Movement yang beraliran Kristen Demokratik. Pada pertama kalinya sejak Perang Dunia II pada pemilu presiden 2017, presiden yang terpilih Emmanuel Macron berasal dari Partai En Marche yang berhaluan tengah mengalahkan Marine Le Pen dari Front National atau FN yang berhaluan kanan. Kemenangan Macron menjadikan ia sebagai presiden Prancis termuda dalam sejarah dengan usia 39 tahun. Partai politik di Indonesia. Indonesia menganut sistem multipartai, maka dari itu ada banyak partai di Indonesia. Partai politik yang ikut serta dalam pemilu legislatif 2019 adalah 20 partai politik, terdiri dari 16 partai politik nasional dan 4 partai baru seperti PSI, Partai Berkarya, Partai Garuda, dan Perindo. Sementara 12 lagi adalah parpol lama seperti PKB, Gerindra, PDIP, Golkar, Nasdem, PKS, P3, PAN, Hanura, Demokrat, PBB, dan PKPI. Presiden Joko Widodo mencalonkan diri lagi untuk pemilu presiden 2019 sampai 2024. Presiden Joko Widodo kemudian telah mengumumkan secara resmi calon wakil presiden yang akan mendampinginya di pemilihan umum 2019, yaitu Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin. Sedangkan lawannya adalah Prabowo Subianto dan wakilnya Sandiaga Uno dari Partai Gerindra. Hasil dari pemilihan umum ini telah secara resmi diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang menyatakan bahwa pemenang pemilu presiden 2019 adalah pasangan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin dengan perolehan suara 55,50%. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rimba Rinjani dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perekonomian Prancis, melanjutkan penjelasan teman saya barusan. Pertama-tama, mata uang dan tingkat ekonomi Prancis. Seperti yang kita ketahui, mata uang di Prancis adalah euro. Namun sebelum tahun 2002, Prancis menggunakan mata uang yang disebut dengan franc. Dari data IMF menyatakan bahwa pada tahun 2007, Prancis menduduki peringkat ke-8 keseimbangan kemampuan berbelanja. Pada tahun 2018, Prancis meraih peringkat ke-6 dan menjadi negara ketiga dengan perekonomian tertinggi setelah Jerman dan Inggris. Dengan PDB 7 miliar euro, Prancis menempati posisi ke-5 pada skala ekonomi global dan posisi kedua di Eropa. Menurut majalah Fortune, sebanyak 32 perusahaan Prancis termasuk dalam 500 perusahaan terbesar di tahun 2012. Sekarang kita membicarakan mengenai mata uang dan tingkat ekonomi Indonesia. Mata uang di Indonesia seperti yang kita ketahui adalah rupiah. Namun sebelumnya ada mata uang ori yang beredar sampai tahun 1964. PDB Indonesia mencapai 3.893,60 USD dengan tingkat pertumbuhan 5,2% pada tahun 2019. Badan Pusat Statistik merilis data perekonomian Indonesia tahun 2018 tumbuh 5,17% lebih tinggi dibandingkan capaian tahun 2017 sebesar 5,07%. Sumber devisa Prancis. Sumber devisa terbesar Prancis berasal dari sektor pariwisata. Ekonomi yang dicapai dalam sektor ini adalah sebesar 77,7 juta euro yang berasal dari 30% turis domestik dan 70% turis asing. Wisata di Prancis dikategorikan menjadi beberapa jenis. Pertama, wisata historis yang terdiri dari bangunan kastil, istana, biara, situs era Romawi, gereja dan katedral, dan lain-lain. Misalnya Chateau de Chambord yang merupakan istana terbesar di lembah Loire yang awalnya dibangun untuk menjadi pondok berburu Raja François pertama. Istana ini dikenal dengan rancangan yang memadukan gaya abad pertengahan Prancis dengan gaya Renaissance klasik. Juga Notre Dame. Bangunan ini dianggap sebagai salah satu contoh bangunan arsitektur gotik di Prancis yang semakin terkenal setelah Si Bungkuk dari Notre Dame karya Victor Hugo terbit. Berikutnya, wisata budaya yang terdiri dari museum, teater, sinema, festival puisi, festival teater, festival musik, festival film, pameran lukisan, dan lain-lain.
Museum Louvre terkenal dengan Mona Lisa yang disimpan di dalamnya. Kemudian Festival Film Cannes adalah festival film yang diadakan setiap tahun di Cannes. Kedua objek wisata ini mengundang banyak sekali wisatawan baik dari Prancis sendiri maupun dari luar negeri. Ketiga, wisata alam yang terdiri dari sungai, pantai, pegunungan, lembah, gua, dan lain-lain. Misalnya keindahan pantai Nice, pegunungan Alpen, Gua La Source. Keempat, wisata urban yang terdiri dari taman, kebun, jalan, menara, dan lain-lain. Ketiga, wisata sportif yang terdiri dari olahraga ski, arung jeram, trekking, dan lain-lain. Misalnya adalah ski di pegunungan Alpen. Keenam, wisata kuliner yang terdiri dari kafe, restoran, festival kuliner, dan lain-lain. Di sektor kuliner, keju menjadi salah satu kuliner paling ikonik di Prancis. Ada pepatah kuno yang mengatakan bahwa ada lebih banyak keju di Prancis daripada jumlah hari dalam setahun. Di sektor pertanian, Prancis terkenal dengan produksi anggurnya. Daerah penghasil utama anggur adalah daerah Champagne dan lembah Sungai Loire. Selain anggur, Prancis juga terkenal dengan hasil pertanian lainnya, yaitu padi, buah-buahan, dan gandum. Di sektor peternakan, Prancis terkenal dengan peternakan babi, biri-biri, dan lembu. Sektor tersebut dikelola secara modern dan profesional oleh para peternak yang sudah berpengalaman di bidangnya. Di sektor peternakan, Prancis menghasilkan susu yang merupakan hasil terbesar ketiga di dunia. Selain susu, hasil peternakan lainnya ialah keju, daging, dan mentega. Di sektor perikanan, Prancis memusatkan penangkapan ikan di pelabuhan Armorica, sedangkan untuk pabrik pengalengan ikan ada di kota Boulogne dan Lorient. Ikan yang paling banyak dihasilkan di Prancis adalah ikan herring, tuna, kod, kerang, dan lain-lain. Di sektor pertambangan, Prancis menghasilkan biji besi, bauxite, minyak, gas alam, dan batu bara. Di sektor pertambangan, industri Prancis mengalami kemajuan pesat karena Prancis kaya akan sumber tenaga air sebagai pembangkit tenaga listrik. Ini didukung oleh tenaga ahli dan modal yang cukup. Hasil industrinya adalah pesawat terbang, besi baja, tekstil, kapal, dan juga elektronika. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya memohon maaf. Penjelasan berikutnya akan disampaikan oleh Alfonsius. Terima kasih. Sumber devisa Indonesia. Minyak dan gas merupakan penyumbang devisa terbesar bagi Indonesia dengan produk-produk yang diekspor ke berbagai negara. Pariwisata juga menjadi penyumbang devisa terbesar di Indonesia. Kekayaan alam dan budaya Indonesia menjadi kanal penting dalam menarik wisatawan ke Indonesia. Bahkan bisa dikatakan bahwa pariwisata adalah cover bisnis bagi Indonesia yang utama. Next. Perdagangan sawit memberikan dampak besar bagi pertumbuhan devisa negara. Produk berupa sawit mentah masih jadi andalan Indonesia dalam perdagangan barang internasional setelah migas. TKI termasuk dalam 10 penyumbang terbesar devisa negara dan masih menjadi andalan negara sampai saat ini. Next. Pertambangan yang sukses menjadi produk ekspor andalan ke berbagai negara adalah batu bara. Tekstil dan elektronik bukan hanya memanfaatkan sumber daya alam. Indonesia juga memiliki produk andalan untuk ekspor berupa tekstil dan elektronik. Next. Produk hasil hutan kayu berhasil masuk 10 besar sektor penyumbang devisa terbesar bagi Indonesia. Bahkan nilainya lebih tinggi jika dibandingkan dengan ekspor karet. Kegiatan penyelenggaraan jasa-jasa yang mendatangkan devisa antara lain bandar udara, pelabuhan, kapal-kapal layar ke luar negeri, jasa pengiriman barang-barang ekspor dan impor, dan jasa perbankan. Next. Investasi yang dilakukan oleh bangsa Indonesia di luar negeri
tentunya akan mendapatkan pendapatan dalam bentuk mata uang asing. Mata uang asing yang diterima tentu saja menjadi tambahan devisa bagi Indonesia. Next. Keadaan ekonomi Prancis akibat pandemi COVID-19. Bank Sentral Prancis menyatakan ekonomi di negara tersebut akan menyusut 10% tahun ini karena terdampak pandemi virus corona. Penyusutan ekonomi ini dilaporkan akan berlangsung dalam waktu lama. Ekonomi Prancis baru akan pulih ke tingkat sebelum krisis pada pertengahan tahun 2022. Setelah output ekonomi turun 15% hanya dalam 3 bulan, Bank Sentral menyebutkan ekonomi Prancis harus tumbuh 7% pada tahun 2021 untuk kembali ke masa sebelum krisis. Next. Sedangkan keadaan ekonomi Indonesia akibat pandemi COVID-19, pemerintah menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi terus menurun. Bahkan sudah menuju ke arah negatif pada kuartal kedua tahun 2020 karena penurunan kegiatan ekonomi selama pembatasan berskala besar atau PSBB karena wabah corona atau COVID-19. Berdasarkan informasi dari Badan Pusat Statistik, jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia pada triwulan 1 2020 juga turun drastis, hanya sejumlah 2,61 juta kunjungan, berkurang 34,9% bila dibandingkan dengan tahun lalu. Hal ini sejalan dengan adanya larangan penerbangan antar negara yang mulai diberlakukan pada pertengahan Februari lalu. Jumlah penumpang angkutan rel dan udara juga tumbuh negatif seiring dengan diberlakukannya PSBB. Next. Adapun angka pengangguran pada skenario berat diramalkan mencapai 2,92 juta orang. Sedangkan skenario sangat berat naik sebesar 5,23 juta orang. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional atau Bappenas mengatakan bahwa saat ini jumlah pengangguran di Indonesia sudah naik sekitar 3,7 juta orang akibat pandemi COVID-19. BPS mencatat total pengangguran per Februari 2020 mencapai 6,88 juta orang. Dengan tambahan ini, jumlah penganggur di Indonesia bisa menjadi sekitar 10,58 juta orang. Ya, sekian presentasi dari saya dan juga akhir dari presentasi dari kelompok 7, kelompok kami. Apabila ada salah kata-kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.